Ini adalah mesin yang mengunjungi jalanmu setiap minggu. Deru yang familiar, lengan mekanik yang melahap seluruh wadah dan pergi membawa rahasia duniamu yang paling biasa. Tetapi di balik ritual sehari-hari itu ada operasi kekuatan brutal, rekayasa kotor, dan teknologi canggih yang tidak pernah kamu lihat. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam monster baja itu setelah ia menelan sampahmu? Hari ini kita tidak hanya akan membukanya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya, tetapi kita akan menunjukkan kepadamu mengapa truk sampah modern lebih menarik dan brutal daripada yang pernah kamu bayangkan. Klasik yang tak terhancurkan, pemuat belakang manual. Ini adalah wajah asli pengumpulan. Pemuat belakang manual adalah legenda hidup, truk yang tidak bergantung pada sirkuit, tetapi pada otot dan sinkronisasi manusia. Desainnya adalah pengakuan kesederhanaan. Satu kabin, satu wadah persegi panjang besar, dan pintu belakang yang terbuka seperti portal ke dalam monster. Di sini tidak ada robot. 2 atau 3 operator berjalan di samping kendaraan, mengambil kantong hitam, menyeret wadah, dan dengan gerakan melengkung yang kuat, membuang limbah ke dalam jurang corong. Ini adalah balet usaha fisik murni. Tapi keajaiban, atau lebih tepatnya kekuatan brutal, dimulai setelah sampah masuk. Di bagian bawah lubang belakang itu, tersembunyi dari pandangan, terletak jantung mesin ini, pelat pemadat. Ini adalah lempengan baja padat, digerakkan oleh silinder hidrolik yang kuat. Pekerjaannya metodis dan brutal. Setelah setiap beberapa lemparan oleh operator, pengemudi mengaktifkan sistem dari kabinnya. Pelat muncul dari bawah, menyapu seluruh corong belakang dengan kekuatan tak terbendung. Ia tidak hanya mendorong sampah lepas ke badan utama truk. Ia menghancurkannya ke arah beban yang sudah ada di dalamnya, memadatkannya menjadi massa yang semakin padat. Ini seperti piston raksasa yang, siklus demi siklus, membangun dinding sampah. Domainnya adalah medan yang sulit, lingkungan dengan jalan sempit, taman di mana truk besar tidak bisa masuk, area di mana otomatisasi tidak menguntungkan. Ini bukan yang tercepat atau yang paling berteknologi, tapi ini yang paling tangguh, yang bisa terus berfungsi ketika sistem yang lebih kompleks gagal. Ini adalah marinir layanan sampah, dapat diandalkan bahkan dalam kondisi paling berantakan. Lengan robot, pemuat samping otomatis. Evolusi datang dengan sebuah lengan. Pemuat samping otomatis adalah lompatan kuantum yang menghilangkan kebutuhan manusia untuk secara fisik menyentuh sampah. Di sini, truk adalah pemangsa soliter. Ia hanya membutuhkan seorang pengemudi yang memandunya dengan presisi milimeter di sepanjang trotoar. Tokoh utamanya adalah pelengkap mekanis yang terpasang di sisi kanan kendaraan, kombinasi derek, cakar, dan sensor. Mangsanya, wadah standar dengan chip RFID atau kode khusus. Prosesnya sangat efisien. Truk berhenti di samping wadah, sistem kamera dan sensor mengidentifikasinya dan menyelaraskannya. Kemudian lengan robotik memanjang, penjepitnya menutup dengan aman di sekitar tepi wadah, mengangkatnya dengan bersih di atas truk, membalikkannya di atas corong samping untuk mengosongkannya sepenuhnya, dan mengembalikannya dengan lembut ke posisi tepatnya di tanah. Semuanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Tanpa cipratan, tanpa kantong robek di trotoar. Tetapi dalam kategori ini, ada 2 filosofi berbeda yang dipisahkan oleh samudra. Di Amerika Serikat, lengan cenderung lebih besar dan lebih kuat, dirancang untuk memanipulasi wadah beroda raksasa berkapasitas 90 atau 300 liter, yang merupakan standar di pinggiran kota dan perdagangan. Ini adalah sistem kekuatan untuk negara dengan jarak yang jauh dan volume besar. Di Eropa, terutama di kota-kota dengan jalan-jalan yang merupakan peninggalan abad pertengahan, desainnya adalah pemadatan dan presisi ekstrim. Lengan lebih lincah, truk lebih sempit, dan wadah biasanya lebih kecil, serta lebih terintegrasi ke dalam lanskap perkotaan. Efisiensi sistem Eropa seringkali lebih tinggi di rute padat, tetapi biaya awal armada dan infrastruktur wadah pintar adalah penghalang besar. Ini adalah pertukaran definitif. Biaya modal yang sangat tinggi sebagai ganti pengurangan tenaga kerja yang drastis, kecepatan pengumpulan yang mengesankan, dan proses yang jauh lebih bersih. Ini adalah otomatisasi untuk melayani kebersihan kota. Pemuat depan dan truk roll-off.
Ketika sampah bukan lagi kantong rumah tangga dan berubah menjadi bertonton puing, perabot lama, atau limbah komersial, para raksasa mulai beraksi. Pemuat depan adalah raja tak terbantahkan di tempat parkir pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan gedung apartemen besar. Desainnya tidak salah lagi. Di atas kabin, ia membawa sepasang garpu besar, seperti forklift, tetapi dalam skala monster. Truk tidak mendekati sampah. Sampah menunggunya di wadah logam seukuran truk kecil. Pengemudi menyelaraskan garpu dengan rel wadah, memasukkannya, dan dengan pengangkatan hidrolik yang lembut, mengangkat seluruh wadah, yang dapat berbobot lebih dari 1 ton saat penuh, di atas kepalanya sendiri. Kemudian ia membalikkannya di atas corong yang terletak di belakang kabin, mengosongkan isinya dengan suara gemuruh puing dan plastik. Ini adalah demonstrasi kekuatan murni. Tapi ada kerabat yang lebih khusus lagi, truck roll-off. Kendaraan ini sepenuhnya melepaskan pemadatan. Ini pada dasarnya adalah trailer berat dengan sistem kerekan yang kuat dan platform miring. Tugasnya adalah mengangkut wadah terbuka, seringkali seukuran ruangan kecil, yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi, pembongkaran, atau acara besar. Prosesnya sederhana dan efektif. Truk tiba kosong, membentangkan beberapa lengan, mengaitkan wadah kosong, dan menariknya ke atas platformnya sendiri. Ia mengangkutnya ke lokasi kerja, di mana ia diisi dengan puing. Kemudian ia kembali, menurunkan wadah penuh dengan menggulirkannya di atas platform, meletakkannya di tanah, dan membawa yang lain yang kosong. Tidak ada kompresi, tidak ada pemrosesan. Ini adalah logistik murni, memindahkan volume material yang sangat besar dari satu titik A ke satu titik B. Raksasa-raksasa ini tidak melintasi jalan perumahan. Mereka adalah binatang pengangkut yang beroperasi di belakang layar peradaban, menangani limbah yang dihasilkan oleh konstruksi dan industri skala besar. Truk kompartemen ganda dan 3. Sementara beberapa truk mengkhususkan diri pada kekuatan, yang lain mengkhususkan diri pada presisi dan pemisahan. Truk multi-kompartemen adalah jawaban fisik terhadap obsesi yang berkembang terhadap daur ulang. Ini adalah satu kendaraan yang melakukan pekerjaan 2 atau 3. Dari luar, mungkin terlihat seperti pemuat samping atau belakang konvensional. Di dalamnya, ini adalah labirin rekayasa. Sebuah pembagi baja longitudinal membagi badan utama menjadi ruang-ruang kedap air dan independen. Satu untuk limbah organik, satu lagi untuk kemasan ringan, plastik, kaleng brick, dan satu lagi untuk sisa fraksi yang tidak dapat didaur ulang. Beberapa model canggih di Eropa bahkan memiliki kompartemen keempat untuk kaca. Bagaimana keajaiban logistik bekerja? Itu tergantung pada sistem pengumpulan. Dalam model yang paling canggih, warga memiliki wadah dengan warna berbeda. Lengan robotik truk dilengkapi dengan pembaca optik, mengidentifikasi warna wadah, mengosongkannya, dan secara otomatis mengarahkan limbah ke ruang yang sesuai melalui pintu internal yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Setiap ruang memiliki sistem pemadatan independennya sendiri, sehingga kardus tidak bercampur dengan sisa makanan. Tingkat kecanggihan ini lebih umum di kota-kota Eropa seperti Berlin, Stockholm, atau Barcelona, di mana pemisahan di sumbernya ketat dan infrastrukturnya sudah matang. Di Amerika Serikat, adopsinya lebih bertahap dan terfragmentasi, sering terlihat di komunitas dengan kesadaran ekologi yang sangat jelas atau dalam program percontohan kota-kota besar. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga pendidikan warga dan investasi besar-besaran dalam wadah dan armada. Tetapi manfaatnya sangat besar. Satu perjalanan truk mengumpulkan, memisahkan, dan memprakompresi 3 aliran limbah yang berbeda, menghemat bahan bakar, waktu, dan kontaminasi silang. Ini adalah truk sampah yang dirancang bukan untuk menyembunyikan kotoran, tetapi untuk mengklasifikasikannya dan memberinya kehidupan baru. Mekanisme pemadatan bagaimana sebenarnya bekerja? Di luar metode pemuatan, baik itu lengan, sekop, atau beberapa operator, hampir semua truk ini berbagi organ vital internal, sistem pemadatan. Ini adalah proses yang mengubah tumpukan sampah yang lepas dan besar menjadi blok yang padat dan mudah dikelola. Bayangkan seperti sistem pencernaan mekanis dengan 3 bagian. Pertama, corong. Ini adalah mulut monster.
Sebuah rongga baja yang diperkuat, seringkali dengan dinding miring, tempat sampah masuk pertama kali. Di sini semuanya adalah kekacauan. Kemudian datang pemadat atau sweep blade. Ini adalah perut dan otot. Ini adalah pelat baja besar, terkadang dengan gigi atau tepi tumpul, digerakkan oleh silinder hidrolik yang beroperasi pada tekanan yang akan membuat ekskavator pucat. Gerakannya bukan hanya mendorong, itu adalah penghancuran. Setelah mengumpulkan muatan di corong, pelat ini bergerak maju dengan kekuatan yang dapat mencapai 30.000 pon. Ia tidak mendorong sampah baru melawan udara. Ia mendorongnya melawan massa yang sudah padat yang ada di badan utama, mengerahkan tekanan kolosal. Kardus menjadi lembaran, botol plastik meledak dan melipat, kayu pecah, kaleng terlipat seperti aluminium foil. Akhirnya, badan atau wadah utama. Ini adalah usus tempat blok terbentuk dan disimpan. Di sini lapisan demi lapisan sampah yang dihancurkan menumpuk, membentuk padatan yang hampir homogen. Sistemnya bervariasi. Pemadat pelat berayun melakukan gerakan menyapu dan kemudian naik untuk menarik diri. Sistem panel geser mendorong sampah dalam gerakan lurus dan kuat. Dan yang paling agresif, pemadat auger menggunakan sekrup tanpa batas berputar besar yang tidak hanya mendorong, tetapi juga menghancurkan dan merobek limbah saat memasukkannya ke dalam badan. Tujuan semuanya sama, memaksimalkan kepadatan. Truk yang tidak memadatkan dapat membawa 2 ton sampah lepas. Truk yang sama, dengan pemadatan yang baik, dapat membawa 8, 10, atau bahkan 15 ton material yang sama, melipat gandakan efisiensinya 5 kali per perjalanan. Tekanan tanpa henti inilah cengkeraman raksasa ini, yang memungkinkan satu kendaraan membersihkan ratusan rumah sebelum harus mundur. Ini adalah kekuatan brutal dan cerdas yang diterapkan pada masalah domestik dan universal kita. Pemadatan hanyalah tindakan pertama dari drama. Setelah sampah dihancurkan di dalam perut truk, pertempuran diam-diam dimulai melawan elemen korosif, bahaya tersembunyi, dan logistik dengan presisi militer. Bagian dalam truk sampah modern bukanlah wadah pasif. Ini adalah lingkungan yang tidak bersahabat yang dipantau dan dikendalikan oleh teknologi yang dirancang untuk menjinakkan kekacauan. Disinilah rekayasa kotor bertemu dengan teknologi tinggi untuk menghadapi tantangan pekerjaan yang paling menjijikkan dan berbahaya. Dari cairan beracun yang mengikis baja hingga kemungkinan ledakan, ini adalah perjalanan ke sisi gelap pengumpulan, lindi, dan pertempuran melawan pembusukan. Sensor dan kamera internal mampatkan bertonton bahan organik, sisa makanan, popok, pangkasan kebun, di bawah tekanan ekstrim memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan dan menjijikkan. Terbentuknya lindi. Ini bukan sekadar air kotor. Ini adalah kaldu kimia dan biologis yang sangat korosif, asam, dan busuk. Bayangkan sari dari 1 juta tempat sampah yang berfermentasi di bawah tekanan, penuh bakteri, asam organik, dan logam berat yang terlepas dari benda-benda kecil. Cairan ini adalah musuh utama dari umur panjang truk. Jika stagnan, ia akan mengikis baja dari dalam hitungan bulan, melemahkan lasan dan menghasilkan bau yang meresap kemana-mana dan membayangi kendaraan seperti kutukan. Teknik modern memerangi ini di beberapa lini. Pertama, desain lantai. Bak truk tidak rata. Mereka miring ke arah saluran pembuangan sentral atau samping, seringkali dilapisi baja tahan karat yang tahan korosi. Saluran-saluran ini mengarahkan lindi ke titik keluar dengan katup tersegel. Kedua, pelapis dan segel. Dinding interior dapat memiliki pelapis epoksi berkinerja tinggi atau lembaran baja khusus yang menolak adesi dan korosi. Sambungan semua gerbang dan panel yang bergerak disegel dengan karet kepadatan tinggi yang mencegah cairan keluar dan menetes di jalanan, masalah yang dikenal sebagai menangis yang merupakan mimpi buruk citra publik dan denda. Ketiga, netralisasi. Beberapa armada canggih, terutama di Eropa, menggunakan sistem penyemprotan otomatis yang menyemprotkan agen penghilang bau dan bioenzimatik di ruang muat. Produk-produk ini tidak hanya membunuh bau, tetapi juga mulai memecah bahan organik, mengurangi keasaman lindi.
Pertarungan melawan sari pembusukan ini konstan dan menentukan perbedaan antara truk yang bertahan 5 tahun dan truk yang bertahan 15 tahun. Dryness dan perjuangan melawan pembusukan. Beberapa dekade yang lalu, pengemudi hanya tahu bahwa truk penuh ketika sampah mulai meluap dari corong. Hari ini, bagian dalam kendaraan memiliki sistem saraf digital. Kamera pengawas internal sekarang adalah peralatan umum, terutama pada truk daur ulang dan truk kelas atas. Ini bukan untuk mengintip, ini adalah alat diagnostik dan keamanan yang penting. Kamera yang mengarah ke corong memungkinkan operator melihat dari kabin apakah benda besar atau kantong yang salah tempat menghalangi penutupan gerbang yang benar atau menghalangi jalan ke pemadat. Tetapi fungsi yang paling krusial adalah deteksi bahan berbahaya. Kamera dengan definisi yang baik dapat memberi peringatan tentang keberadaan monitor komputer, baterai litium yang bengkak, drum bahan kimia, atau alat pemadam api, semua barang yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, atau mencemari seluruh muatan daur ulang. Bersamaan dengan kamera, sensor berat dan tekanan bekerja tanpa henti. Sensor beban di sasis mengukur berat total secara real-time, menunjukkan kepada pengemudi pembacaan dalam kilogram atau pon di layar. Yang lebih canggih lagi adalah sensor tekanan hidrolik dari sistem pemadatan. Ketika balok sampah di badan utama mencapai kepadatan maksimum, tekanan yang diperlukan untuk terus memadatkan akan melonjak. Sensor mendeteksi puncak ini dan mengirimkan peringatan cahaya dan suara. Beban penuh. Presisi ini mencegah kelebihan beban yang merusak peralatan dan mengoptimalkan setiap perjalanan, memastikan bahwa truk membawa kapasitas maksimum yang aman dalam setiap perjalanan ke tempat pembuangan sampah. Truk bukan lagi kotak hitam. Ini adalah sistem yang transparan dan terukur. Sistem keamanan ekstrem. Truk sampah pada dasarnya adalah alat pres hidrolik raksasa dengan roda. Dan kekuatan itu, yang dapat membentuk logam, tidak membedakan antara kulkas lama dan lengan manusia. Kecelakaan, meskipun jarang, bersifat bencana. Oleh karena itu, keamanan bukanlah fitur, melainkan obsesi desain. Garis pertahanan pertama dan paling jelas adalah peringatan fisik. Tanda-tanda bahaya raksasa, dilarang masuk, dan piktogram ikonik siluet yang dihancurkan oleh pelat yang terukir di corong. Tetapi peringatan tidak cukup. Tombol berhenti darurat, e-stop, ada di mana-mana. Ada tombol besar dan merah baik di bagian luar truk, dalam jangkauan pejalan kaki atau rekan kerja, maupun di bagian dalam corong, untuk operator yang, karena inspeksi, dapat terjebak. Mengaktifkan salah satunya langsung memutus semua tenaga hidrolik, membekukan mesin. Keamanan perimeter juga telah membuat lompatan. Kamera penglihatan 360 derajat memberikan pengemudi pandangan udara sintetik dari lingkungan terdekatnya, menghilangkan titik buta yang mematikan di dekat roda belakang dan samping. Sensor jarak ultrasonik mengeluarkan peringatan bertingkat, bunyi bip lembut ketika sebuah penghalang dekat, dan suara terus-menerus dan melengking jika objek akan ditabrak. Selain itu, pelatihan personel telah berkembang. Pengemudi dan operator diinstruksikan untuk melakukan inspeksi visual cepat sebelum mengosongkan kontainer besar. Mereka mencari tanda-tanda bahaya, desisan karakteristik dari tangki gas propana, kilau logam dari baterai mobil, bentuk persegi panjang dari televisi tabung. Di banyak armada, mereka memiliki wewenang untuk menolak kontainer yang mereka curigai mengandung bahan berbahaya. Ini adalah kombinasi dari teknologi keras, sensor, kamera, dan prosedur lunak, pelatihan, yang dirancang untuk melindungi baik publik maupun pekerja dari kekuatan yang tak terhentikan yang mereka kendalikan sendiri. Di mana dan bagaimana monster dibongkar? Ketika sensor mengumumkan beban penuh, truk tidak langsung menuju ke tempat pembuangan sampah yang jauh. Itu akan membuang-buang waktu dan bahan bakar. Tujuannya adalah stasiun transfer, pusat saraf tersembunyi dari sistem limbah. Di sini, truk ditimbang di timbangan jembatan, mencatat tonase yang tepat, data kunci untuk penagihan dan statistik. Kemudian, ia menuju ke dermaga pembongkaran. Disinilah bentuk sebenarnya dari muatan terungkap. Pengemudi mengaktifkan kontrol hidrolik. Pintu belakang besar dari badan truk terbuka dan terangkat ke atas.
Kemudian panel pendorong mulai beraksi. Ini adalah dinding baja, berbeda dari pelat pemadat, yang membentang di seluruh lebar badan. Ia bergerak perlahan dengan kekuatan yang sangat besar tetapi konstan, mendorong balok sampah yang telah dipadatkan dengan sempurna, yang sekarang memiliki bentuk persegi panjang yang persis sama dengan bagian dalam truk, keluar. Sampah tidak jatuh berkeping-keping. Ia meluncur seperti kue sampah raksasa, mempertahankan kohesinya dan jatuh ke dalam lubang penerima atau langsung ke trailer kendaraan pengangkut jarak jauh. Trailer-trailer ini, seringkali tanpa pemadatan sendiri, adalah yang melakukan perjalanan ekonomis ke pembuangan akhir, yang bisa berjarak ratusan kilometer. Dan apa tujuan akhirnya? Tergantung pada geografi dan kebijakan. Bisa jadi tempat pembuangan sampah terkontrol, di mana balok tersebut dikubur. Sebuah insinerator atau pabrik pemulihan energi, seperti yang terkenal di Swedia, di mana sampah dibakar dalam kondisi terkontrol untuk menghasilkan listrik dan pemanas untuk ribuan rumah tangga. Atau pabrik penyortiran dan daur ulang, di mana balok tersebut dihancurkan oleh mesin untuk menyelamatkan logam, plastik, dan bahan berharga lainnya. Truk pengumpul hanyalah mata rantai pertama, pengumpul, dari rantai logistik yang masif dan kompleks yang menentukan tujuan akhir dari semua yang kita buang. Truk listrik dan AI. Deru diesel dan bau knalpot ditakdirkan untuk menghilang dari jalan-jalan perumahan. Barisan depan sudah listrik. Truk sampah 100% listrik beroperasi di kota-kota mulai dari New York hingga Madrid. Keuntungannya transformatif, emisi nol di titik penggunaan, keheningan yang hampir seperti hantu, hanya terdengar dengungan lembut dari peralatan hidrolik dan motor listrik, dan pengurangan besar dalam polusi suara, memungkinkan pengumpulan malam hari tanpa mengganggu tidur tetangga. Jangkauan, yang dulunya menjadi perhatian, kini tidak lagi menjadi masalah besar. Rute pengumpulan pendek, dapat diprediksi, dan truk dapat diisi ulang di pangkalan pada malam hari. Tetapi elektrifikasi hanyalah langkah satu. Horizon berikutnya adalah otonomi. Prototipe dan uji coba, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, sedang menjelajahi truk sampah dengan tingkat otomatisasi 4. Bayangkan skenarionya, truk listrik dan senyap meninggalkan depot saat fajar. Sistem lidarnya, kamera terkomputerisasi, dan radar memetakan lingkungan dalam 360 derajat. Sebuah kecerdasan buatan yang dilatih dengan jutaan gambar, mengenali kontainer standar kota, membedakan warnanya, organik, plastik, kertas, dan menghitung posisi yang tepat untuk lengan robot. Truk berhenti secara otomatis di samping setiap kontainer. Lengan membentang dan mengosongkan, sensor internal memantau pemadatan, dan kendaraan melanjutkan ke titik berikutnya, semuanya tanpa pengemudi di belakang kemudi. Seorang pengawas manusia dapat memantau armada kendaraan ini dari pusat kendali. Ini adalah impian efisiensi maksimum. Layanan pengumpulan yang beroperasi dengan presisi jam, mengurangi biaya tenaga kerja, dan terintegrasi sempurna ke dalam kota pintar. Truk sampah, yang dulunya merupakan kendaraan paling berisik dan paling berpolusi di lingkungan, ditakdirkan untuk menjadi yang paling senyap, bersih, dan cerdas. Jadi, lain kali raksasa yang sudah dikenal itu lewat di depan rumah Anda, ingatlah apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Ini bukan hanya tumpukan sampah, ini adalah pelajaran fisika terapan, di mana 30.000 pon tekanan mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Ini adalah medan perang kimia, di mana teknik memerangi lindi korosif. Bukan sampah yang diangkutnya. Ini adalah teknik murni, yang bergulir secara diam-diam di jalan Anda.